Oke, selamat datang lagi. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin kedengarannya berat, tapi penting banget buat ketenangan hati kita. Gimana caranya belajar menerima hal-hal yang emang nggak bisa kita ubah? Coba deh, tanya ke diri sendiri. Pernah nggak sih ngerasa capek banget, bukan capek fisik ya, tapi capek batin karena terus-terusan ngelawan sesuatu yang sebenarnya, ya, di luar kuasa kita? Oke, kita bedah yuk masalah ini. Kita mulai dari nyari tahu sebenarnya dari mana sih sumber capek kita yang paling dalam itu. Seringkali jawabannya bukan yang kita duga loh. Gini, banyak dari kita tuh nggak sadar sama satu hal ini. Waktu kita ngerasa lelah yang benar-benar lelah, kita seringnya nyalahin kerjaan atau situasi. Padahal, ya, sumber kelelahan terbesar dalam hidup kita itu Ternyata bukan dari masalahnya itu sendiri, bukan dari kejadiannya secara langsung. tapi dari perlawanan kita. Perlawanan kita sendiri terhadap realitas. Usaha kita yang nggak ada habisnya buat ngelawan kenyataan. Kita berharap coba aja beda atau coba aja bisa diulang. Nah, perlawanan inilah yang nyedot energi kita sampai habis. Nah, ini intinya. Ada hal-hal di dunia ini yang emang nggak akan pernah bisa kita ubah. Titik. Masa lalu yang nggak bisa dihapus, waktu nggak bisa diputar balik, dan kita nggak bisa maksa orang lain buat jadi seperti yang kita mau. Anehnya, justru di tiga hal inilah kita paling sering kejebak. Yuk kita lanjut. Kita coba lihat gimana sih cara pikir kayak gini bisa terbentuk. Ini semua tentang ilusi. Ilusi yang sering banget kita pegang erat-erat. Apalagi pas kita masih muda. Nah, ini yang menarik banget dari perbandingan ini. Waktu kita masih muda, seringkali kita percaya, wah, dengan usaha semua bisa gue ubah. Tapi seiring berjalannya waktu, kita mulai sadar ada kebijaksanaan baru yang datang. Yaitu, nggak semua hal di hidup ini diciptakan untuk kita lawan. Nah, ini ngebawa kita ke jantung pembahasannya. Menerima. Tapi apa sih sebetulnya arti menerima itu? Ini penting banget, karena ini bukan soal nyerah atau pasif loh. Menerima itu sebuah bentuk kedewasaan yang tenang. Keren ya? Jadi ini tuh kesadaran buat mengakui kenyataan apa adanya. Tanpa buang-buang energi buat berharap itu beda. Ini bukan kalah teman-teman, ini kebijaksanaan. Analogi ini ngegambarin poinnya dengan pas banget. Coba bayangin deh, kamu berdiri di pinggir pantai, nyoba nahan ombak pakai tangan. Apa yang terjadi? Ya makin kuat kamu nahan, makin kenceng ombaknya datang. Beberapa hal dalam hidup itu ya persis kayak gitu. Mereka nggak datang untuk dilawan, tapi untuk diterima. Nah, slide ini penting banget buat ngelurusin salah paham yang sering terjadi. Menerima itu bukan berarti kamu nyerah, atau kamu setuju sama hal buruk yang udah kejadian. Bukan. Menerima itu artinya kamu berhenti perang di dalam dirimu sendiri. Kamu mengakui apa yang udah terjadi, dan dengan begitu, kamu justru lagi nyelamatin energi mentalmu yang berharga banget itu. Satu hal yang perlu banget kita ingat ya, menerima itu bukan saklar lampu yang sekali pencet langsung on. Gak ada tombol ajaib yang tiba-tiba bikin hati kita damai. Ini adalah sebuah proses, sebuah perjalanan. Dan proses ini seringnya lambat. Kadang kita ngerasa udah maju selangkah, besoknya mundur lagi 2 langkah. Bakal ada hari-hari baik, dan bakal ada hari-hari buruk. Dan itu normal banget. Yang paling penting dalam perjalanan ini adalah jujur sama diri sendiri, dan yang kedua, yang paling krusial adalah berbaik hati sama diri sendiri. Terus, apa yang terjadi kalau kita akhirnya berhenti berjuang? Apa yang ada di seberang sana setelah kita berhenti melawan? Yuk kita lihat hasilnya. Waktu kita akhirnya bisa ngelepasin beban perlawanan itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Ruang kosong yang ditinggalkan oleh perjuangan tadi nggak akan kosong selamanya. Energi yang tadinya habis buat melawan, pelan-pelan mulai balik lagi ke kita. Apa aja yang kita dapat? Pertama, energi kita balik lagi. Pikiran jadi jauh lebih tenang. Kita punya ruang emosional buat napas. Dan yang paling penting, kita akhirnya dapat kebebasan buat fokus. Fokus ke hal-hal yang bisa kita ubah, bukan yang nggak bisa. Jadi jangan pernah mikir kalau menerima itu artinya hidupmu selesai. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, menerima itu seringkali jadi titik awal. Awal dari sebuah kehidupan yang jauh lebih damai, lebih ringan, dan lebih sadar. Nah, sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Coba pikirin deh, mungkin ada sesuatu dalam hidupmu sekarang yang rasanya berat banget karena kamu terus-terusan melawannya. Pertanyaannya, apa satu hal kecil yang bisa kamu coba untuk berhenti lawan mulai hari ini?